Oke adik-adik, di materi kali ini kita akan belajar tentang mother sauce. Oke, kali ini ibu akan memberikan kalian handout untuk dibaca-baca, dan apabila nanti misal ibu udah menjelaskan nih, nanti kalian kalau misal ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada ibu ya. Oke, ibu bagikan ya. Di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pemahaman untuk mengukur pemahaman kalian ya. Oke, yang pertama-tama kalian tahu nggak sih apa itu saus? Pernah kepikiran nggak saus itu apa sih pengertiannya gitu? Oke, saus itu cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental atau thickening agent yang menjadi semi liquid atau setengah cair dan disajikan dengan hidangan utama untuk menambah cita rasa dari makanan tersebut. Oke. Lalu saus dasar kontinental itu disebut dengan mother sauce atau ibu dari segala macam saus-saus turunan yang ada di bawahnya. Jadi dia itu kayak fondasi dari semua saus yang ada. Gitu, dia dasar dari semua saus turunan yang ada gitu. Lalu fungsi saus. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fungsi saus. Kalian pernah memikirkan gak sih fungsi saus itu buat apa sih? Kenapa sih ada saus gitu? Oke, yang pertama fungsi saus untuk memberikan rasa kelezatan pada suatu hidangan makanan itu sendiri. Ya, misal untuk menambah rasa nih, misalnya memberikan saus yang berlawanan dengan struktur makanan dasarnya. Jadi tekstur yang awalnya nih kasar itu dapat diberikan dengan saus yang lembut. Demikian juga sebaliknya, tekstur yang lembut itu dapat diberikan dengan saus yang agak kasar. Namun nih perlu diperhatikan bahwa penyajian saus itu bukan untuk mengubah rasa asli ya adik-adik, bukan, melainkan untuk sebagai pelengkap saja, sehingga makanan hidangan utama tersebut menjadi enak gitu. Dia tidak mengubah rasa asli dari hidangan tersebut. Oke. Yang kedua, memberikan cairan pada makanan sehingga makanan tersebut akan menjadi lembab nih. Misal dengan makan fried chicken nih yang diberi dengan tomato sauce yang aslinya dia kering nih, lalu dikasih saus tomat jadi enak gitu, jadi basah jadi lembab gitu kan. Kan ada tuh ayam yang sekarang itu kayak ada saus barbecue gitu, kayak ditambahkan dibalur. Kalau kalian pernah ke Ricis, nah itu kan ada tuh yang langsung. Nah itu kan bisa jadi teksturnya jadi lebih lunak gitu, lebih lunak, dan dia memberikan kelembapan pada suatu makanan tersebut, suatu hidangan makanan tersebut. Oke, yang ketiga, mempertinggi aroma makanan. Ya, kalau diberikan saus aromanya jadi enak gitu. Yang selanjutnya ada apa lagi? Fungsi saus. Ada memperindah penampilan, warna, dan kilau. Ya, misal nih, kita contoh dasar aja nih. Kita
melihat orang itu salah satu hal yang utama adalah kita melihat fisiknya terlebih dahulu, ya kan? Benar kan? Kalau misal nih, wih dia cantik nih, kan enak tuh dipandang, wah ganteng nih gitu kan. Meskipun kita belum tahu nih watak dari orang yang kita sebut cantik ataupun ganteng itu gimana gitu, belum tentu kan. Kalau cantik tuh kan wataknya bagus, belum tentu kalau ganteng itu juga wataknya bagus. Tapi kan kita lihat dari fisiknya terlebih dahulu, apa yang ditampakkan terlebih dahulu, terlebih utamanya gitu. Nah sama kayak saus juga, kalau misal sausnya itu memberikan warna yang menyala gitu, menyebabkan hidangan utamanya itu terlihat istimewa, terus menimbulkan kesan kilau-kilau gitu kan, kita menambah daya tarik gitu dan merangsang nafsu kita untuk makan gitu. Oke, lalu ada fungsi saus ada untuk mempertinggi nilai gizi. Jadi bisa mempertinggi nilai gizi dari suatu makanan tersebut, karena di dalam saus kan misalnya ada tomato sauce. Nah tomat kan ada gizinya tersendiri kan gitu. Lalu ibu akan membahas tentang struktur saus. Struktur saus yang kalian tahu ada berapa? Struktur saus. Jadi struktur saus itu ada 3 nih. Ada cairan, liquid yang menjadi the body of the sauce itu sendiri. Yang kedua ada bahan pengental atau thickening agent. Dan yang ketiga ada bahan tambahan berupa kayak seasoning and flavoring gitu. Lalu ada cairan dasar. Cairan dasar yang digunakan untuk mother sauce itu ada 5. Ada 5 nih adik-adik. Ada yang tahu dari 5 cairan dasar yang digunakan oleh mother sauce itu? Nah, yang pertama ada white stock yang kita pelajari pada minggu kemarin, ya kan? Kaldu putih itu bisa terbuat dari ayam, bisa terbuat dari veal, bisa terbuat dari ikan gitu. Lalu yang kedua ada brown stock atau kaldu coklat. Yang ketiga ada susu. Yang keempat ada mentega. Dan yang kelima ada oil atau minyak. Oh ya, perlu diperhatikan bahwa saus, terutama saus yang terbuat dari kaldu putih atau white stock ataupun kaldu coklat atau brown stock, itu perlu diketahui bahwa nanti kalau misal saus yang hasil akhir dari saus itu tidak enak, berarti hal pertama yang harus dicurigai adalah kaldunya, stoknya yang harus dicurigai terlebih dahulu. Karena kualitas saus itu tergantung pada keterampilan membuat stok atau kaldu yang dibuat untuk saus tersebut. Begitu. Oke, bahan pengental. Tadi struktur saus ada bahan pengentalan. Ada yang tahu bahan pengental saus itu apa sih? Jadi, bahan pengental saus adalah roux. Oke? Ada yang tahu roux itu apa? Masa kalian gak pernah denger nih? Baru pertama kali denger ya? Oke. Roux itu bahan pengental yang terbuat dari campuran antara lemak seperti butter, margarin, lemak ayam, meat dripping dengan
tepung melalui proses pemasakan dengan perbandingan yang sama. Nah, roux sendiri itu dibedakan lagi menjadi 3 nih jenisnya. Ada yang tahu 3 jenis roux itu apa aja? Yang pertama ada white roux atau roux putih. Yang kedua ada blonde roux. Dan yang ketiga ada brown roux. Oke. Kalau white roux dia proses pemasakannya itu hanya untuk mematangkan tepungnya saja. Jadi dia di prosesnya tuh sebentar. Ya. Tapi kalau blonde roux dia dari white stock kan. Nah, tetapi dia dimatangkannya lebih lama daripada white roux sehingga dia menghasilkan warna yang lebih gelap daripada white roux gitu. Tetapi kalau brown roux itu dia benar-benar warnanya coklat. Kenapa? Karena dia dari karena dia dari brown stock. Nah, di sisi lain itu ada yang memakai tepung disangrai terlebih dahulu sampai coklat, terus ditambahkan ke dalam situ sehingga dia menghasilkan warna yang coklat juga gitu. Penjelasan ibu yang sampai pengertian saus nih sampai ke bahan pengental. Ada yang ditanyakan? Bisa unjuk tangan. Kalau nggak ada, ibu lanjut nih. Oke. Yang selanjutnya ada prosedur dasar untuk pembuatan roux. Ada yang pernah membuat roux? Ada yang pernah? Oke, tenang. Kalau kalian belum pernah, gak apa-apa. Ibu akan menjelaskan bagaimana prosedur dasar pembuatan roux. Jadi yang pertama kita melelehkan lemak nih, entah itu dari mentega, dari margarin, dari lemak ayam, ataupun dari apapun itu. Yang kedua, menambahkan tepung secukupnya. Lalu diaduk hingga tepung dan lemak tersebut tercampur rata menjadi homogen gitu. Lalu yang ketiga, memasak hingga tingkat yang diperlukan. Misal kamu bikin white roux, berarti cukup mematangkan tepungnya saja. Kalau brown roux gini, kalau brown roux kayak tadi gitu, yang ibu jelaskan kan. Gitu. Jadi memasak dilakukan di panci yang ada di atas kompor ya kan? Ya. Oke. Roux itu diaduk agar matang merata. Dia menggunakan api kecil kalau yang dihasilkan brown roux, tetapi dia menggunakan api sedang pada pembuatan white roux dan blonde roux. Gitu. Perlu diketahui juga kalau pembuatan roux itu usahakan jangan menggunakan panci yang aluminium karena ditakutkan nanti akan menjadi abu-abu hasil akhirnya gitu. Bisa menggunakan panci yang terbuat dari bahan stainless steel. Begitu ya adik-adik. Dari sini ibu mau tanya nih, dari yang ibu jelasin nih, ada bayangan gak kriteria mother sauce itu seperti apa yang baik gitu? Gimana sih? Ada yang punya bayangan gak? Oke, yang pertama licin. Yang dimaksud licin itu gimana sih? Licin kayak minyak? Enggak dong. Licin di sini tuh smooth atau kayak semi liquid gitu. Jadi dia setengah
kental. Saus itu disebut berkualitas apabila memiliki kelembutan tertentu, tidak ada gumpalan dan kayak gerenjelan gitu di dalam saus tersebut. Dalam keadaan panas, dia dapat dialirkan dan meninggalkan bekas pada sendok yang misal habis dicolek gitu. Dia meninggalkan bekas di sendok itu. Gitu. Kemudian yang kedua, apa kriteria mother sauce? Ada mengkilap atau glossy. Jadi dia memiliki warna yang berkilau, tidak kusam. Itu yang akan menimbulkan efek ketertarikan gitu. Nafsu makan bertambah nih. Gitu. Kan kalau wah ini saus apa nih gitu. Kayaknya enak nih gitu. Terus ada kaya rasa dan tidak berlemak. Jadi saus itu memiliki ciri khas rasa yang diperoleh dari bahan utamanya yang berkualitas serta harus mampu meningkatkan atau melengkapi rasa dari hidangan tersebut. Bukan merubah, sekali lagi bukan merubah hidangan rasa dari hidangan utama ya, bukan. Tapi dia hanya sebagai pelengkap saja. Oke, mengerti? Mengerti, baik. Lalu jenis-jenis saus nih, kita masuk ke jenis-jenis mother sauce. Nah, jenis-jenis mother sauce ada saus dasar putih atau white sauce. Ada apa aja? Ada bechamel sauce. Ada yang tahu bechamel sauce itu apa? Belum ya? Oke. Jadi bechamel sauce itu saus dasar putih yang terbuat dari susu yang ditambahkan dengan roux. Nama bechamel sendiri itu didapat dari penemunya yang bernama Louis de Bechamel. Dia dari Prancis. Lalu yang kedua ada velouté sauce. Nah, apa sih velouté sauce itu? Ada yang tahu velouté sauce? Oke. Velouté sauce itu ya saus dasar putih yang terbuat dari kaldu putih. Nah, kaldu itu bisa dari ayam, bisa dari veal, bisa dari ikan. Gitu. Velouté ini berasal dari Prancis yang berarti velvet. Velvet artinya lembut dia, seperti kain bludru. Oke, yang kedua ada saus dasar coklat. Ada yang tahu nih saus dasar coklat itu apa? Contohnya. Ada yang tahu saus dasar coklat? Contohnya? Oke. Saus dasar coklat itu ada demi-glace sauce atau Espanyol. Ya, jadi dia itu terbuat dari roux. Lalu ada puree tomat dan ada brown stock. Jadi dia terbuat dari roux, puree tomat dan brown stock. Memiliki rasa yang kuat dan biasa digunakan sebagai dasar suatu masakan. Gitu. Dia itu dapat disimpan dengan waktu yang lama ya, sekitar 6 bulan itu di refrigerator, dan apabila dibekukan dia bisa menjadi lebih panjang lagi waktu simpannya gitu. Oke, yang ketiga ada saus dasar dari tomat atau yang kita sebut dengan tomato sauce. Yang biasa kalian makan itu biasa dari tomato sauce gitu. Lalu ada saus dasar dari butter. Ada Hollandaise sauce. Jadi Hollandaise sauce itu saus dasar yang berbahan dasar butter sama lemaknya berupa mentega, butter atau mentega yang dikentalkan dengan telur, dan dapat disajikan di atas hidangan, misalnya telur, sayur, ikan, gitu.
Lalu hal apa sih yang harus diperhatikan untuk membuat Hollandaise sauce yang baik? Ya. Jadi pada saat pertama pembuatan Hollandaise sauce itu jangan sampai airnya terlalu mendidih ya adik-adik, sehingga nanti suhu yang dihasilkan itu menjadi tinggi. Oke. Yang kedua, usahakan saat mengocok pada kecepatan yang stabil atau konsisten lah gitu, sehingga saus itu tidak pecah gitu. Oke. Kemudian ada Béarnaise sauce. Sebenarnya Béarnaise sauce sama Hollandaise sauce itu sama, cuman bedanya kalau Béarnaise sauce itu dia dari cuka tarragon gitu ya, teman-teman. Adik-adik. Kemudian yang terakhir ada saus dasar dari apa tadi? Minyak, benar sekali, atau oil. Jadi ada berapa? Ada 2. Ada mayonnaise sama vinaigrette sauce. Kalau mayonnaise, kalian pernah dengar nggak gimana sih pembuatan mayonnaise? Jadi mayonnaise itu terbuat dari bahan dasar minyak dan telur. Biasanya disajikan bersama salad nih, bisa salad sayur, bisa salad buah gitu. Jadi mayonnaise itu saus yang dibuat menggunakan tangan atau hand mixer dengan kecepatan yang stabil gitu. Kemudian kalau vinaigrette sauce itu dia benar-benar cair. Jadi dia sebenarnya itu digunakan sebagai French dressing aja. Jadi dia berbahan dasar minyak dan cuka. Dan apabila mau menggunakan vinaigrette sauce itu biasanya dikocok terlebih dahulu biar tercampur rata sebelum dikonsumsi, seperti itu. Oke nih, dari penjelasan mother sauce yang begitu panjangnya itu, dari jenis-jenis mother sauce, dia akan menurunkan sausnya menjadi secondary leading sauce. Ya. Jadi dari saus-saus dasar nih, dari mother sauce itu dia menurunkan secondary leading sauce. Contohnya apa? Contohnya ada supreme dan ada Allemande sauce. Bedanya apa? Dia kalau supreme itu dia pakai chicken veloute. Kalau Allemande sauce dia pakai veloute dan dia ditambah dengan egg yolk. Oke. Dari secondary leading sauce dia turun menjadi small sauce. Small sauce itu turunan dari apa? Secondary leading sauce, benar sekali. Contohnya apa? Contohnya ada saus kari, saus anchovy, saus mushroom, dan lain-lain sebagainya. Oke, sampai sini saja penjelasan yang Ibu sampaikan, Ibu paparkan. Kemudian Ibu akan kasih kalian diskusi tentang nanti Ibu kasih sampel ya di depan di meja Ibu. Nanti Ibu kasih sampel 3 saus. Nah, tugas kalian yaitu untuk berdiskusi singkat tentang bagaimana rasanya, bagaimana tekstur, bagaimana aromanya, bagaimana warna saus yang telah dicicipi gitu dari yang Ibu kasih sampel di depan kelas ya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan satu kelompok 5 orang, dan nanti yang presentasi mewakili saja. Jadi bisa 1 atau 2 orang aja.
Sudah mengerti? Oke. Baik, sekarang kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, nanti kalian mencicipi saus yang ibu sajikan di depan. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, rasa dari mayones menurut kelompok kami memiliki rasa yang lembut dan sedikit asam dengan tekstur yang gurih yang berasal dari telur dan minyak yang sudah ibu jelaskan. Teksturnya kental, lembut dan creamy. Lalu aromanya ringan dengan sedikit bau asam dari cuka yang dari mayonesnya, dari bahan mayonesnya. Lalu warnanya dia warna kuning muda. Lalu dari saus tomat yang kedua ada dari saus tomat. Saus tomat ini menurut kelompok kami memiliki rasa yang manis, lalu memiliki tekstur yang kental, memiliki aroma yang manis dan asam dari tomat, lalu memiliki warna merah seperti ini. Lalu yang ketiga ada demi-glace sauce. Demi-glace sauce ini memiliki rasa yang gurih menurut kelompok kami, memiliki tekstur yang kental, lalu memiliki aroma yang enak, lalu warnanya coklat tua. Oke, segitu saja presentasi dari hasil diskusi yang saya sampaikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, dari hasil presentasi yang kalian semua paparkan dari beberapa kelompok, benar ya bahwa rasa dari mayones ini memiliki rasa yang asam, lembut gitu, gurih, berasal dari telur dan minyak seperti yang disampaikan oleh kelompok 1. Lalu teksturnya kental, lembut, creamy. Lalu untuk aromanya, dia aromanya seger ya, seger karena dia ada cukanya, berbau asam gitu. Ya bisa dari cuka, bisa dari lemon kan, kalau pembuatan saus mayo itu. Lalu warnanya dari saus mayo kita bisa lihat bahwa warnanya kuning. Kemudian ada saus tomat, memiliki rasa yang manis, asam dari tomatnya. Lalu teksturnya kental, namun sedikit lebih cair ya dibandingkan dengan yang tadi, yang mayo. Oke, dengan konsistensi yang halus dia. Kalau aromanya ya aroma tomat dan aroma khas tomat gitu ya kan. Dan warnanya bisa dilihat, warnanya merah terang gitu. Lalu ada yang ketiga, ada dari demi-glace sauce. Jadi demi-glace sauce ini terlihat dari warnanya kan dia coklat ya, aromanya sangat kaya soalnya dia dari nuansa daging, sayuran
kayak gitu. Lalu teksturnya tebal dan kental dengan rasa yang gurih dengan sentuhan manis sedikit asam. Enak banget ini. Oke, dari semua yang dipresentasiin, Ibu kasih applause karena kalian benar semua. Yeay. Oke, lalu Ibu akan menyajikan LKPD kepada kalian yang akan kalian kerjakan di rumah, dan di dalam LKPD kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tulis di situ. Di sini Ibu udah menulis alamat link video, alamat link web. Nanti kalian bisa cari literatur lewat situ, atau enggak kalian bisa menambah literasi di internet yang lain. Nah, di sini kalian akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Tadi kan 5, nanti kalian pecah sendiri. Oke. Kemudian ya disimak videonya yang tadi yang Ibu udah paparkan linknya. Kemudian didiskusikan dengan kelompoknya, terus dirumuskan hasil diskusinya di lembar jawaban ini. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.